Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Merangin akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Kuswanto dari SMK Negeri 5 Merangin. Saya Devi Novita dari SMA Negeri 12 Merangin. Saya Parwoto dari SD Negeri 254 Tambang Emas 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kuswanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kuswanto? Alhamdulillah baik Pak Parwoto. Sebaliknya bagaimana juga kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga. Oke Pak Kus, saya di sebagai pengamat dalam coaching yang Pak Kus akan laksanakan. Jadi ini saya akan berdiskusi dan menanyakan tentang beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Siapa? Baik, saya akan mengamati proses coaching yang Pak Kus nanti laksanakan. Jadi nanti dengan coachingnya sesuai dengan bukti penilaian, apakah sudah sesuai atau belum dengan alur tintang, kemudian bagaimana coach menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, bagaimana coaching bisa merespon dan dari pertanyaan-pertanyaan coachnya, dan jangan lupa prinsip coaching ya Pak ya, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ada pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Kus sebagai coach, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang Pak Kus sebagai coach yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik. Kemudian yang kedua kalinya, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, jadi sebelum menutup ini masih ada pertanyaan lagi, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin mengcoaching, saya bisa menemukan solusi permasalahannya, menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, demikian Pak Kus. Ini adalah sebagai tahap pra-observasi. Silahkan untuk melakukan coaching, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti setelah kita Pak Kus melaksanakan coaching, nanti kita akan bertemu kembali lagi berbincang-bincang setelah Pak Kus melaksanakan coaching. Siapa? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat sore Bu Devi. Selamat sore Pak Kus. Apa kabarnya pada hari ini? Tuhan sehat. Pak Kus sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat saja Bu Devi. Oh ya Bu Devi, kemarin Bu Devi ada yang ingin tanyakan kepada saya. Kira-kira apa ya Bu yang menjadi pertanyaan Bu Devi yang disampaikan ke saya? Begini Pak Kus, jadi dalam satu kelas saya punya permasalahan, ada beberapa siswa saya yang mengalami motivasi belajar rendah sehingga nanti ada efeknya terhadap hasil belajarnya. Oke, kira-kira dari permasalahan Bu Devi di kelas itu tujuan apa yang Bu Devi capai dalam proses pembelajaran itu? Jadi dengan adanya sesi coaching ini saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya mengenai supaya siswa ini motivasi belajarnya bisa menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Oke, dari indikator permasalahan yang itu Devi inginkan, kira-kira indikator yang menurut Bu Devi bisa mencapai solusi permasalahan tadi, kira-kira apa ya indikatornya Bu Devi? Mengenai indikatornya ini kan permasalahannya selain motivasi belajar dilihat dari
kehadiran siswa di dalam kelas. Nah, yang awalnya siswa hanya hadir tanpa ada kegiatan pembelajaran, di sini indikatornya saya lihat pertama dia antusias dalam pembelajaran saya. Yang kedua dia mau mengerjakan tugas, dan yang ketiga aktif dalam pembelajaran. Oke, dari indikator sudah kita katakan tadi. Nah, pertanyaan lagi, untuk level permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Devi ini ingin meningkatkan ke level berapa, Bu Devi? Nah, menurut saya kan level permasalahan siswa ini berada di level 5 karena hampir ada sekitar 5 anak lah Pak. Kalau pegang 5 anak kan cukup banyak. Nah, ini akan saya tingkatkan, tidak muluk-muluk, saya hanya berharap dari 5 bisa naik ke 8 gitu Pak. Baik, Bu Devi. Kemudian untuk mencari solusi, tentunya Bu Devi sudah terpikirkan dalam benak Bu Devi ada beberapa solusi yang sudah dipikirkan oleh Bu Devi, dan kira-kira solusi dan peluang kesusahannya seperti apa, Bu Devi? Yang pertama solusinya itu saya akan melakukan pemanggilan atau secara personal dulu kepada siswanya. Saya panggil satu persatu, saya tanya kira-kira permasalahannya di mana. Yang kedua, saya bisa mengajak wali kelas untuk turut membantu meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas tersebut. Nah, yang terakhir saya ingin meminta dari peran dari guru BK, Pak. Wah, itu luar biasa, bagus sekali yang menjadi solusi atau cara Bu Devi untuk mengatasi tersebut. Kemudian tentunya Bu Devi ya, dalam proses perjalanan nanti itu pasti ada hambatan. Nah, kira-kira hambatan yang akan dihadapi dan beberapa solusi yang diberikan Bu Devi itu seperti apa? Hambatannya yang pertama, kalau saya melakukan pemanggilan secara individu itu membutuhkan waktu yang lebih lama, karena kan anaknya ada beberapa anak, mungkin satu hari bisa satu anak, jadi ada beberapa hari gitu. Kalau 5 anak berarti ada 5 hari. Nah, itu dari solusi pertama. Solusi yang kedua, kalau dari wali kelas pasti hambatannya menyesuaikan tadi jadwal wali kelas dengan jadwal saya. Kemungkinan kan ada beberapa wali kelas yang sulit mengatur waktunya kalau dapat wali kelas yang itu. Nah, untuk BK sendiri, karena di sekolah kami jam BK tidak ada, berarti kan harus memanggil secara individu anaknya, Pak. Oke, bagus, luar biasa nih Bu ya. Kemudian dari beberapa solusi tadi yang menurut Bu Devi terbaik tadi, kira-kira rencana aksi apa yang akan Ibu terapkan? Dari 3 solusi tadi saya lebih memilih yang poin pertama dulu, Pak. Saya ingin memanggil anak tersebut secara individu dulu. Nanti sebelum pembelajaran di semester ganjil ini selesai. Nah, kemudian target waktu pelaksanaannya dari rencana aksi itu gimana, Bu? Kalau untuk target waktunya saya butuh, karena ini mau menjelang ujian ya Pak ya, saya usahakan sebelum ujian selesai sudah harus selesai, supaya nanti di semester genap bisa anaknya dengan motivasi lebih bagus lagi, Pak. Oke, itu bagus, harus dilaksanakan secepatnya Bu ya. Mungkin, Oke, baik Bu Devi. Kemudian ukuran atau indikator keberhasilan dari rencana aksi yang Bu Devi laksanakan itu kayak apa bisa? Adanya perubahan motivasi belajar siswa dari kelas saya yang awalnya pasif jadi aktif anak-anaknya, Pak. Gitu, Pak. Bagus. Terus komitmen Ibu, komitmen dari Bu Devi sebagai guru pengajar di kelas itu terhadap rencana aksi itu gimana komitmennya? Di sini komitmen saya sebagai guru mata pelajaran, yang jelas kemungkinan dalam motivasi belajar ini juga mungkin ada faktor dari sayanya. Jadi metode mengajar saya juga harus saya perbarui supaya nanti keaktifan siswanya juga lebih bagus. Nah, selain itu juga menggunakan komunikasi yang positif dengan siswa, jadi anaknya lebih dapat hubungan feedback yang bagus dengan kita. Baik, terima kasih Bu Devi. Kemudian Bu Devi, tentunya Bu Devi apa yang untuk dipaparkan dari permasalahan, kemudian solusi dan rencana aksi tadi, tentunya Bu Devi tidak sendirian nih. Nah, tentunya kesuksesan itu butuh orang lain. Nah, sekarang kira-kira siapa sih yang terlibat dalam rencana aksi tadi itu? Kira-kira siapa? Yang terlibat, yang pertama yang jelas saya butuh persetujuan dari kepala sekolah, karena kemungkinan kan nanti pemanggilan berada di luar jam pelajaran sekolah. Selain itu juga butuh dari wali kelas, butuh guru BK, dan terakhir adalah siswa itu sendiri kemauannya untuk melakukan
Kemudian Bu Devi, pastinya ada tindak lanjut tentang keberhasilan nanti yang Bu Devi laksanakan dalam belajar dalam rencana aksi yang Ibu lakukan. Nah, tindak lanjutnya seperti apa, Bu? Untuk tindak lanjutnya di sini saya akan berusaha menjalin komunikasi yang efektif terhadap siswa. Jadi tidak hanya mengajar tapi lebih kepada membawa komunikasi yang positif supaya anaknya mampu untuk belajar. Nah, di sini juga saya akan melakukan adanya budaya positif supaya siswanya lebih mampu untuk meningkatkan motivasi belajarnya tadi, Pak. Ya, jadi dari pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama yang jadi bisa tercapai, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bu Devi terhadap siswa Bu Devi bisa terlaksana dengan baik dan sempurna gitu ya. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan Bu Devi. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri Pak, saya juga ingin berterima kasih karena di sini Pak Kus sudah mau membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Semoga kedepannya nanti setelah rencana aksi ini dapat berjalan dengan baiknya, Pak. Oke, terima kasih Bu Devi. Terima kasih Pak Kus. Selamat sore. Selamat sore Bu Devi. Assalamualaikum Pak Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kus tadi sudah melakukan coaching dengan coachingnya, Iya Pak. yaitu dengan Bu Devi. Nah, betul ya Pak ya? Betul Nah, Pak. jadi kali ini pada pasca observasi ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kus Ya. sebagai coach dalam melaksanakan coaching tadi. Siapa ya Pak Kus ya? Insya Allah siapa? Ya. Oke Pak, yang pertama apa saja yang sudah Pak Kus lakukan dalam melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Pak, saya sudah melakukan coaching dengan coach saya dengan Alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga dari alur tersebut bisa menggali kunci, bisa menemukan solusinya sendiri. Oke Pak Kus. Dari yang saya amati tadi, Pak Kus memang sudah melakukan coaching dengan baik, sudah menggunakan Alur Tirta, dan Pak Kus sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali coachingnya, menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Serta perasaan coaching tadi sudah saya amati sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini Pak Kus ya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Kus kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Pak Kus lakukan tadi? Baik Pak, yang saya ingin kembangkan lagi yaitu saya akan meningkatkan pemahaman Alur Tirta agar dalam melakukan coaching saya akan lebih baik lagi Pak. Oke Pak Kus, semoga kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya. Ya Pak. Terima kasih Pak Kus perbincangannya. Sama-sama. Kami sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.